Baiklah, saat ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi sampling design. Kami beranggotakan 5 orang atas nama Feren Tambuwun, Tria Kamarudin, Olivia, Tasya Antara, dan Octavia Wagino. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pengertian sampling design. Sampling design adalah rangkaian langkah sistematis dalam memilih sampel dari populasi, mencakup penentuan siapa yang akan diambil, bagaimana cara memilihnya, dan berapa jumlah yang diperlukan agar hasil penelitian dapat digunakan untuk mengestimasi parameter populasi dengan tepat. Sampling design juga dipahami sebagai rancangan menyeluruh dalam metodologi survei yang mengatur proses pemilihan sebagian anggota populasi. Proses ini meliputi penetapan populasi sasaran, unit sampel, kerangka sampel, metode pemilihan, ada probabilitas dan non-probabilitas, ukuran sampel, serta pengendalian kesalahan baik sampling error maupun non-sampling error. Nah, dengan kata lain, sampling design bukan hanya teknik memilih sampel, melainkan strategi metodologis untuk menjamin representativitas, validitas, efisiensi, dan reliabilitas hasil penelitian. Nah, di sini ada sampling design terdiri dari beberapa tahapan penting. Yang pertama, menentukan target population atau populasi sasaran. Yang kedua, menentukan sampling unit. Unit terkecil yang bisa dipilih, misalnya rumah tangga atau individu. Yang ketiga, menentukan sampling frame, daftar anggota populasi yang bisa dijadikan dasar pemilihan. Yang keempat, memilih metode pemilihan sampel, misalnya judgment, random, stratified, atau cluster. Dan yang kelima, mempertimbangkan kemungkinan error dan bias. Dan yang terakhir, menentukan ukuran sampel atau sample size. Nah, kita masuk pada pengertian populasi dan sampel. Yang pertama, populasi atau population. Populasi adalah keseluruhan anggota dari suatu kelompok yang diidentifikasi dan dikelompokkan untuk diteliti. Populasi ini mencakup semua elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian. Populasi biasanya diukur melalui sensus, yaitu pengumpulan data dari seluruh anggota populasi tanpa terkecuali. Definisi populasi harus jelas dari segi subjek, waktu, dan wilayah, agar hasil penelitian relevan dan dapat digeneralisasi. Dan yang kedua ada pengertian sampel. Sampel adalah bagian kecil atau small fraction dari populasi yang diambil untuk diteliti dengan tujuan menggambarkan atau mengestimasi karakteristik populasi. Sampel diukur melalui survei karena pengukuran seluruh populasi seringkali tidak efisien, sulit, atau terlalu mahal. Sampel harus benar-benar mewakili populasi agar kesimpulan yang diperoleh dapat digeneralisasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan perencanaan yang baik melalui desain sampling yang memperhatikan teknik, ukuran, dan potensi bias. Selanjutnya, untuk parameter populasi. Parameter adalah ukuran atau nilai yang menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Dalam notasi statistik, parameter biasanya ditulis dengan huruf Yunani atau Greek symbols. Contoh, mu atau rata-rata populasi. Yang kedua, sigma atau standar deviasi populasi. Karena populasi sering terlalu besar, nilai parameter biasanya tidak dapat dihitung langsung, kecuali dilakukan sensus. Statistik sampel. Statistik adalah ukuran atau nilai yang dihitung dari sampel, digunakan untuk menggambarkan atau mengestimasi karakteristik populasi. Dalam notasi, statistik ditulis dengan huruf Romawi atau Latin symbols. Contoh, X bar sama dengan rata-rata sampel, S sama dengan standar deviasi sampel. Statistik berfungsi sebagai penduga atau estimator bagi parameter populasi.
Baik, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi representativitas sampel, di mana faktor yang mempengaruhinya ada 5, yaitu kualitas kerangka sampel, variabilitas partisipasi dengan kualitas survei, dan kualitas survei. Untuk kualitas kerangka sampel ini, daftar elemen populasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan undercoverage sehingga ada kelompok penting yang tidak terwakili. Dan untuk variabilitas populasi, semakin heterogen populasi, semakin besar variasi yang harus ditampung, sehingga diperlukan ukuran sampel yang lebih besar. Yang ketiga ini tingkat partisipasi dan kualitas respons, di mana rendahnya partisipasi, respon, atau adanya bias dalam pengisian kuesioner dapat menurunkan akurasi hasil survei. Keterbatasan sumber daya, yaitu faktor anggaran, waktu, dan logistik, seringkali membatasi idealitas desain sampling, sehingga ukuran sampel mungkin lebih kecil dari yang dibutuhkan. Yang terakhir itu kualitas pelaksanaan survei, di mana aspek seperti pelatihan pewawancara, pengawasan lapangan, dan kontrol kualitas data sangat menentukan apakah sampel mampu mempresentasikan populasi dengan baik. Dan ini ada 3 faktor utama yang sangat mempengaruhinya sejauh mana sampel dapat mewakili populasi. Yang pertama itu prosedur sampling atau sampling prosedur, yang memiliki peran yang sangat penting karena metode acak atau random sampling cenderung menghasilkan sampel yang lebih mewakili populasi dibandingkan metode subjektif seperti judgment sampling. Yang kedua ada ukuran sampel atau sample size, di mana ukuran sampel ini juga sangat berpengaruh besar. Semakin besar jumlah responden yang diambil, semakin kecil kemungkinan terjadinya bias dan semakin besar peluang hasil survei mencerminkan populasi yang sebenarnya. Yang terakhir, partisipasi atau respons. Tingkat respons dari unit sampel juga penting. Nah, respons dapat menyebabkan distorsi hasil survei karena sebagian kelompok tidak terwakili. Kita masuk pada standard error dan central limit theorem. Standard error adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perbedaan antara statistik sampel dan parameter populasi jika proses sampling diulang berkali-kali. Nilai ini berkaitan dengan presisi estimasi, di mana semakin besar ukuran sampel, standar error semakin kecil sehingga hasil lebih presisi. Standar error juga menjadi dasar dalam menghitung confidence interval dan uji hipotesis. Namun, standar error hanya cerminkan presisi, bukan akurasi, sehingga bias tetap mungkin terjadi jika desain sampling atau instrumen pengukuran keliru. Dan ada beberapa hal yang dibutuhkan juga. Standar error mengukur variasi estimasi sampel terhadap populasi, dan dia juga untuk rata-ratanya dihitung dengan standar deviasi dibagi akar ukuran. Untuk proporsinya itu dihitung dari akar P kurang 1 kurang P dibagi dengan N. Dan juga ukuran sampel yang lebih besar ini, standar error, lebih kecil, estimasi lebih presisi. Digunakan untuk menghitung confidence interval dan uji hipotesis. Dan untuk standar error yang sering digunakan yaitu presisi bukan akurasi. Bias tetap bisa terjadi meskipun SE kecil. Standard error of estimate adalah ukuran yang variasi antara statistik sampel dengan parameter populasi. Dengan rumus mean ini, sigma sama dengan standar deviasi dan populasi N itu sama dengan sampel. Selanjutnya, central limit theorem. Ini menyatakan bahwa rata-rata dari sampel acak akan mendekati distribusi normal meskipun populasi acak tidak normal. Asalkan ukuran sampel cukup besar, umumnya lebih besar 30. Hal ini memungkinkan penggunaan metode inferensial seperti uji hipotesis dan interval kepercayaan yang berasumsi normalitas. Namun, central limit theorem ini memiliki keterbatasan. Misalnya kurang berlaku pada populasi dengan varians tak terhingga atau distribusi sangat ekstrim seperti distribusi Cauchy. Meski demikian, central limit theorem ini menjadi dasar penting. Dan untuk rata-rata sampelnya itu distribusi normal meski populasi tidak normal. Ukuran sampel juga cukup besar. Dan bagi uji hipotesis dan atau interval kepercayaan.
Batasannya berlaku jika varians tak terhingga atau distribusi sangat ekstrem. Ini juga penting karena menjadikan distribusi normal sentral dan central limit theorem ini sangat penting karena untuk perhitungan confidence interval dan dalam uji tesis dan juga memudahkan analisis meski distribusi populasi tidak diketahui. Oke, selanjutnya di sini terdapat langkah-langkah desain sampling. Pertama ada menentukan populasi target. Jadi, populasi target ini adalah sasaran atau kelompok individu atau objek atau peristiwa yang menjadi fokus utama dari suatu penelitian. Ini adalah kumpulan elemen yang ingin kita pelajari atau tarik kesimpulannya dalam penelitian kita. Nah, contohnya itu jika kita ingin meneliti kepuasan pelanggan sebuah restoran, maka targetnya itu dapat dipilih, populasinya adalah semua pelanggan restoran tersebut. Kemudian ada menentukan unit sampling. Unit sampling adalah elemen individu atau kelompok dalam populasi yang menjadi dasar untuk pemilihan dari sampel. Dalam studi pelanggan restoran, unit sampling ini bisa berupa setiap pelanggan individual atau setiap kunjungan dari pelanggan, baik kelompok maupun individu. Next. Selanjutnya ada menentukan kerangka sampel. Jadi kerangka sampel ini itu adalah daftar atau sumber data yang mencakup semua unit sampling dari populasi target. Ini menjadi dasar praktis untuk pemilihan sampel. Contohnya, dalam kepuasan restoran tadi, kerangka sampel bisa berupa daftar pelanggan yang pernah melakukan reservasi atau database pelanggan yang menjadi member restoran tersebut. Dan terakhir, ada memilih metode sampel. Langkah untuk memilih metode yang akan digunakan dalam pengambilan sampel. Dan untuk penjelasan mengenai metode-metodenya, nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut. Selanjutnya ada metode sampling. Yang pertama, simple random sampling. Prinsip utama simple random sampling adalah memberikan peluang yang adil bagi seluruh anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Artinya, tidak ada satupun unit yang lebih diutamakan atau diabaikan. Setiap sampel yang mungkin terbentuk memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih, sehingga hasil yang diperoleh lebih objektif dan dapat mewakili populasi secara menyeluruh. Kemudian cara pelaksanaan simple random sampling. Simple random sampling dilakukan dengan dua cara, yaitu with replacement, WR, unit yang terpilih bisa dipilih lagi, dan without replacement, unit yang sudah terpilih tidak bisa dipilih lagi. Pemilihan dilakukan dengan undian, lotter, atau tabel angka acak. Metode ini cocok untuk populasi kecil, homogen, dan mudah dijangkau, sehingga setiap anggota punya peluang sama untuk terpilih dan sampel lebih representatif. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan simple random sampling adalah metode yang mudah dilakukan, perhitungannya sederhana, serta memberikan banyak kemungkinan kombinasi sampel sehingga hasilnya lebih adil dan representatif. Kemudian kekurangannya yaitu sulit diterapkan pada populasi yang sangat besar karena membutuhkan waktu dan sumber daya lebih, serta ada risiko kelompok kecil atau minoritas dalam populasi tidak terwakili secara memadai dalam sampel. Kemudian contoh WR dan WOR. Pada metode WR, unit yang sudah dipilih dikembalikan lagi ke populasi sehingga bisa terpilih lebih dari sekali. Kemudian WOR, unit yang sudah dipilih tidak dikembalikan lagi ke populasi sehingga tidak mungkin terpilih lagi. Next. Yang kedua, systematic sampling. Systematic sampling adalah metode pengambilan sampel dengan memilih unit dari populasi pada interval tertentu K, TH elemen. Setelah menentukan titik awal secara acak, ciri-cirinya sederhana dan praktis, hanya memerlukan sedikit waktu dan sumber daya. Dapat dilakukan bahkan oleh pekerja tanpa keterampilan khusus. Kemudian memerlukan susunan populasi dalam urutan tertentu, misalnya daftar nama, nomor, atau urutan lain. Kemudian proses pelaksanaannya ada 4.
Yang pertama, tentukan ukuran sampel yang diinginkan. Yang kedua, hitung interval pemilihan dengan rumus K sama dengan N per N besar jumlah populasi, kemudian N kecil jumlah sampel. Yang ketiga, tentukan titik awal secara acak antara 1 sampai K. Yang keempat, pilih setiap unit ke K dari daftar sampai jumlah sampel tercapai. Next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan cepat, mudah, dan efisien, lebih teratur dibanding pengambilan acak biasa. Kemudian kekurangan bisa menimbulkan bias jika ada pola tertentu dalam populasi yang bertepatan dengan interval K. Next. Yang ketiga, stratified random sampling. Stratified sampling adalah metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen atau disebut strata, misalnya berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, atau pendapatan. Setelah itu, sampel diambil secara acak dari setiap strata. Proses pelaksanaan stratified sampling dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, menentukan kriteria pembagian populasi ke dalam strata, misalnya berdasarkan jenis kelamin, usia, atau tingkat pendidikan. Yang kedua, susun daftar anggota populasi dalam setiap strata sehingga jelas siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok tersebut. Kemudian, ambil sampel secara acak dari tiap strata agar semua kelompok terwakili secara proporsional dalam penelitian. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan memastikan setiap kelompok penting dalam populasi ikut terwakili, meningkatkan akurasi dan reliabilitas hasil. Yang kelemahan membutuhkan daftar populasi yang lengkap untuk setiap strata, lebih rumit jika banyak strata atau variabel yang dipertimbangkan, kemudian bisa memerlukan sampel lebih besar dibanding metode lain. Sebagai contoh, dalam populasi mahasiswa, peneliti ingin meneliti kebiasaan belajar berdasarkan jenis kelamin. Populasi dibagi menjadi laki-laki dan perempuan sebagai strata, lalu sampel diambil secara acak dari tiap kelompok. Kemudian yang keempat, cluster sampling. Cluster sampling adalah metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa kelompok atau disebut cluster, yang biasanya didasarkan pada kedekatan geografis atau kesamaan tertentu. Selanjutnya, dipilih secara acak beberapa cluster, lalu semua unit dalam cluster terpilih diteliti. Ciri-cirinya disebut juga metode two-stage sampling. Ada 2 tahap. Tahap pertama memiliki cluster secara acak, yang kedua meneliti seluruh unit dalam cluster yang terpilih atau mengambil sampel tambahan dari dalam cluster tersebut. Kemudian unit yang terpilih dalam kelompok cluster bukan individu, umumnya digunakan jika populasi sangat besar dan tersebar sehingga sulit dilakukan sampling individu satu per satu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan lebih praktis dan hemat biaya, terutama untuk populasi yang tersebar luas, kemudian memudahkan pengumpulan data karena lokasi penelitian lebih terkonsentrasi. Kemudian kekurangan, kurang akurat dibanding metode lain, misalnya stratified sampling, karena anggota dalam cluster cenderung mirip satu sama lain, homogen dalam cluster. Hasil bisa bias jika cluster yang dipilih tidak benar-benar mewakili populasi. Sebagai contoh, dalam survei rumah tangga di suatu kota, populasi dibagi berdasarkan blok atau jalan. Cluster beberapa jalan dipilih secara acak, lalu semua rumah tangga di jalan tersebut disurvei. Kemudian yang terakhir, ada perbedaan strata dan cluster. Strata dan cluster sama-sama merupakan bagian populasi yang tidak saling tumpang tindih, tetapi keduanya berbeda dalam penggunaannya. Pada stratified sampling, populasi dibagi ke dalam strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, atau pendidikan, dan semua strata selalu diwakili dalam sampel. Metode ini bertujuan meningkatkan akurasi karena memastikan setiap kelompok penting dalam populasi terwakili,
dan hasil terbaik dicapai bila anggota dalam setiap strata bersifat homogen atau mirip satu sama lain. Sebaliknya, pada cluster sampling, populasi dibagi ke dalam cluster, biasanya berdasarkan lokasi geografis atau pembagian alami seperti sekolah, desa, atau blok rumah. Lalu hanya sebagian cluster yang dipilih secara acak untuk diteliti. Setelah cluster terpilih, semua unit di dalamnya bisa diteliti atau diambil sampel tambahan. Tujuan metode ini adalah efisiensi biaya, waktu, dan tenaga, terutama untuk populasi yang sangat besar dan tersebar luas, dan hasil terbaik diperoleh jika cluster bersifat heterogen sehingga mewakili keragaman populasi. Baiklah, materi selanjutnya adalah penentuan ukuran sampel atau sample size determination. Jadi sample size determination ini adalah proses untuk menentukan berapa banyak sampel dalam tanda kurung N kecil yang perlu diambil dari satu populasi atau N besar agar hasil penelitian atau estimasi cukup akurat, representatif atau mewakili populasi, dan efisien atau tidak terlalu banyak membuang waktu serta biaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada ukuran populasi, yang kedua margin of error atau MOE, serta tingkat kepercayaan atau confidence level atau CL. Next. Nah, di sini ada rumus dari sample size determination. Jadi, jika populasinya itu tidak terbatas atau infinite, kita menggunakan rumus SE X bar sama dengan sigma per akar N, di mana X bar ini adalah rata-rata, sigma adalah standar deviasi populasi, dan N adalah ukuran sampel. Nah, jika N atau populasi terbatas, maka harus dikoreksi menggunakan finite population correction atau FPC, yang dimana akan menjadi SE X bar sama dengan akar N kurang N per N kurang 1 dikali sigma per akar N. Nah, jika yang diestimasi adalah proporsi atau P, maka rumusnya akan menjadi SEP sama dengan akar N kurang N per N kurang 1 dikali akar P kali 1 kurang P per N. Next. Nah, untuk ukuran populasi, kita juga bisa menggunakan rumus Slovin. Jika populasi diketahui dengan rumus Slovin, maka akan menjadi N sama dengan N besar per 1 tambah N besar dikali E kuadrat, di mana N kecil ini adalah ukuran sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah margin of error. Misalnya 0,05 untuk 5%. Next. Nah, untuk populasi yang tidak diketahui menggunakan rumus Slovin juga, maka rumusnya akan menjadi N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali 1 kurang P per E kuadrat. Z di sini adalah tingkat kepercayaan, misalnya 1,96 untuk 95% tingkat kepercayaan. P di sini adalah proporsi populasi yang diasumsikan. Next. Yang kedua adalah margin of error atau MOE. Jadi margin of error ini adalah batas maksimum kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa diterima ketika kita memperkirakan parameter populasi, misalnya rata-rata atau proporsi dari data sampel. Artinya MOE menunjukkan seberapa jauh hasil sampel mungkin melenceng dari nilai sebenarnya di populasi. Margin kesalahannya lebih kecil, lebih baik karena menunjukkan hasil survei lebih akurat. Untuk rumusnya, untuk min atau rata-rata akan menjadi MOE sama dengan Z dikali sigma per akar N. Sedangkan untuk proporsi itu, MOE sama dengan Z dikali akar P kali 1 kurang P per N. Next. Berikutnya adalah confidence level atau CL. Jadi, confidence level ini adalah tingkat kepercayaan statistik yang menunjukkan seberapa sering sebuah interval keyakinan atau confidence interval akan memuat parameter populasi yang sebenarnya jika prosedur pengambilan sampel dan perhitungan diulang berkali-kali dalam kondisi yang sama. Misalnya tingkat keyakinan 95% berarti bahwa 95 dari 100 interval keyakinan yang dibuat dari sampel yang berbeda akan berhasil mencakup parameter populasi yang sebenarnya.
Di sini kita akan menentukan Z-score CL, yang dimana Z-score ini adalah nilai pada distribusi normal standar. Mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Untuk confidence interval, kita mencari nilai Z yang memotong ekor distribusi sesuai confidence level. Next. Nah, selanjutnya adalah menentukan Z-score CL. Jadi skor standar yang mengukur berapa banyak deviasi standar suatu nilai data berada di atas atau di bawah rata-rata populasi data. Jadi rumusnya di sini karena intervalnya 2 sisi, maka alfa sama dengan 1 dikurang CL dengan luas setiap ekor sama dengan alfa per 2. CL di sini adalah confidence level, misalnya 0,95, alfa sama dengan 1 kurang CL, dan alfa per 2 itu adalah area di tiap ekor distribusi normal. Kemudian rumus untuk Z-score CL ini adalah Z sama dengan Z1 dikurang alfa per 2. Jadi contoh, CL ini sama dengan 95% atau 0,95. Berapa Z-score-nya? Jadi alfa sama dengan 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Dan luas tiap ekornya adalah alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 yang menghasilkan 0,025. Untuk menghitung Z-score-nya, Z area kumulatif sama dengan 1 dikurang 0,025 sama dengan 0,97. Kemudian nanti di selanjutnya kita akan melihat tabel. Dari tabel itu kita akan mencari Z dengan luas 0,975 di tabel. Jadi hasilnya itu adalah Z sama dengan 1,96. Next. Nah, ini adalah tabel yang saya maksud. Jadi, di tabel ini kita harus mencari angka hasil dari Z tadi, yaitu 0,975. Nah, 0,975 ini berada di Z 1,9 secara horizontal, secara vertikal, dan Z secara horizontalnya berada di titik 0,6. Jadi hasilnya adalah 1,96. Oke, saat ini kita masuk pada persyaratan sampel design. Nah, yang pertama itu adalah menentukan tujuan survei secara spesifik. Sebelum mengambil sampel, kita harus tahu apa yang ingin dicapai dari survei tersebut. Tujuannya harus jelas dan terukur, agar seluruh proses pengumpulan data ini terfokus dan relevan. Contohnya itu di sini. Dari yang ingin tahu pendapat pelanggan agar lebih terfokus dan relevan, itu menjadi mengukur kepuasan pelanggan terhadap waktu tunggu makanan di sebuah restoran. Dan selanjutnya ada menentukan populasi saran. Jadi populasi sasaran ini adalah seluruh kelompok yang ingin kita pelajari. Definisi yang jelas akan menghindari salah sasaran dalam pengambilan data. Next. Selanjutnya adalah hindari bias dalam data. Nah, bias adalah penyimpangan sistematis dari kebenaran. Jika bias masuk ke dalam data, hasil survei ini nantinya tidak bisa dipercaya. Contohnya adalah ketika dalam pemilihan responden itu tidak dilakukan secara acak dan menyusun pertanyaan yang ambigu dan dapat menggiring opini dari responden. Contohnya di sini adalah seberapa banyak Anda menikmati makanan lezat yang kami sajikan, atau mengapa Anda sangat menyukai pelayanan kami. Next. Dan di sini ada tentukan parameter yang akan dihitung dan tingkat ketepatan yang diinginkan. Nah, dalam survei atau penelitian berbasis sampel, kamu tidak bisa mengukur seluruh populasi. Jadi, kamu harus menentukan parameter dan menentukan tingkat ketepatan. Di sini contohnya,
ketika pelanggan menjawab ya, kemudian apakah Anda akan merekomendasikan restoran ini kepada teman atau keluarga dengan tingkat ketepatan yang diinginkan kurang lebih 4%, pada tingkat kepercayaan 95%, maka hasil dari sampel menunjukkan bahwa 70% pelanggan akan merekomendasikan, maka kamu yakin 95% bahwa presentasi sebenarnya di seluruh populasi pelanggan adalah antara 66% dan 74%. Nah, itulah sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih.